Kisah kontroversial Unuk binti Adam dan anaknya Auj bin Unuk. Kisah mengenai wanita pertama yang dikaitkan dengan perzinaan dan ilmu sihir di muka bumi, yang konon merupakan anak dari Nabi Adam, telah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Peristiwa ini, terutama yang melibatkan sosok bernama Unuk binti Adam, mengundang perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan. Penting untuk mengupas tuntas cerita ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Asal-usul keturunan Nabi Adam. Jumlah putra dan putri Nabi Adam dan Hawa diriwayatkan bervariasi. Ada riwayat dari Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang menyebutkan Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kali kelahiran. Riwayat lain seperti yang disebutkan Ibnu Tabari dalam Tarikhul At-Tabari menyebutkan Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki-laki dan perempuan, sehingga total anak Nabi Adam mencapai 240 orang. Menurut beberapa ulama, biasanya setiap kelahiran menghasilkan sepasang kembar, satu putra dan satu putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sementara yang terakhir bernama Abdul Mughits dan Ammatul Mughits. Kelahiran dan ciri unik Unuk. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lahir kembar berpasangan, Unuk diriwayatkan sebagai satu-satunya keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal. Ia memiliki ciri fisik yang unik dan berbeda. Ia lahir dengan dua kepala yang masing-masing terdapat pada bahu kiri dan kanan. Ia memiliki 20 jari tangan. Setiap telapak tangan memiliki 10 jari. Kukunya panjang dan bengkok. Meskipun berbeda, Hawa tetap merawat Unuk dengan penuh kasih sayang hingga ia dewasa. Perpecahan keturunan Adam. Peristiwa pembunuhan pertama di bumi saat Qabil membunuh Habil menyebabkan Qabil meninggalkan tempat tinggal di gunung dan menempati lembah. Keturunan Nabi Adam pun terpisah menjadi dua kelompok. Kelompok beriman, bersama Nabi Adam dan Hawa, mereka menempati puncak gunung dan dikenal taat kepada Allah. Kelompok pelanggar, Qabil dan keturunannya menempati lembah, dan mereka cenderung senang melanggar perintah Allah. Godaan iblis dan pelarian Unuk. Nabi Adam diriwayatkan hidup bersama keturunan yang berjumlah hingga 40.000 orang sebelum wafat. Setelah Nabi Adam meninggal, seluruh keturunannya berduka dan menangis selama 7 hari 7 malam. Dalam suasana duka ini, setan mulai menggoda anak-anak Adam yang berada di lembah karena mereka lebih mudah terpengaruh. Iblis menawarkan hiburan berupa musik yang kemudian menjadi awal mula musik seruling. Suara seruling yang mendayu-dayu dari lembah terdengar hingga ke puncak gunung, membuat kelompok yang beriman merasa heran. Meskipun mereka mampu mengontrol diri, Unuk binti Adam tidak mampu menahan gejolak hatinya. Ia pun meninggalkan puncak gunung, pergi menuju lembah, dan bergabung dengan Qabil dan yang lain untuk menikmati musik dan tarian. Kehidupan Unuk di lembah dan kematiannya. Sesampai di lembah, Unuk melihat kejadian yang belum pernah ia lihat. Laki-laki dan perempuan menari bersama mengikuti alunan musik. Unuk merasa terkejut dan tertarik. Di sana, Unuk diriwayatkan kecanduan seks bebas dan melakukan hubungan intim dengan banyak laki-laki, hingga ia hamil tanpa mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Meskipun Unuk disebut tidak cantik, bahkan buruk rupa, konon ia memiliki ilmu sihir yang membuat para lelaki tertarik padanya. Unuk melahirkan seorang putra bernama Auj bin Unuk. Setahun setelah melahirkan Auj, Unuk meninggal dunia. Kematian Unuk diriwayatkan terjadi setelah ia diserang oleh seekor singa berukuran gajah yang kemudian merusak seluruh badannya dan memakannya. Auj bin Unuk dan kisahnya. Auj bin Unuk tumbuh menjadi sosok yang luar biasa besar dan tinggi. Dikisahkan tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, setara dengan 1,5 siku orang sekarang. Riwayat tentang dirinya penuh dengan keanehan. Saat duduk di atas gunung, ia bisa menjulurkan tangan ke laut, mengambil ikan dan memanggangnya di matahari. Tinggi air bah atau topan pada masanya tidak melebihi lutut Auj. Ia hidup sampai berumur 4.500 tahun dan masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Pada era Nabi Musa, Auj bin Unuk dikisahkan membantu Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar dari Kufah ke tanah Hirah untuk pembuatan kapal.
Ketika Nabi Nuh selesai membuat bahtera dan banjir besar datang, Auts memohon tempat di kapal, namun ditolak. Kematian Auts bin Unuk. Pada masa Nabi Musa, Auts sangat membenci Nabi Musa dan berencana membunuhnya. Auts mencabut sebuah gulung dan berniat melemparkannya ke arah tentara Nabi Musa. Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya terbuat dari besi untuk mematuki gunung di atas kepala Auts hingga berlubang. Burung hudhud kemudian masuk ke dalam mantel Auts, membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat ini, Nabi Musa menghampirinya. Nabi Musa memukul Auts dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil meloncat setinggi 10 siku. Meskipun pukulan itu hanya mengenai betisnya, Auts pun tersungkur dan meninggal dunia. Jasadnya terlempar di lapangan kosong dan besarnya seperti gunung. Ada riwayat yang menyebutkan jembatan lengkung di negeri Tatares Sungai Attai konon berasal dari tulang Auts. Pendapat ulama mengenai kisah ini. Syekh Hamid Ahmad At-Thahir Al-Bashuni dalam bukunya menyebut kisah Auts bin Unuk sebagai kisah dusta. Ia mempertanyakan keanehan logisnya. Jika Auts adalah seorang kafir, sombong dan anak hasil perzinaan, mengapa Allah tidak membinasakannya dalam banjir Nabi Nuh, sementara anak Nabi Nuh sendiri dibinasakan karena kekufurannya? Ibnu Katsir juga menyalahkan riwayat ini karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu hadis sahih menyebutkan bahwa ukuran penciptaan manusia terus berkurang dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan kedustaan riwayat ini. Selain itu, Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 77 berfirman, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Ayat ini memberitahukan bahwa semua orang yang hidup di muka bumi adalah keturunan Nabi Nuh. Oleh karena itu, jika Auts benar-benar ada, ia tidak mungkin hidup lagi setelah Nabi Nuh. Kesimpulan, kisah Unuk binti Adam dan Auts bin Unuk dianggap sebagai dongeng atau cerita rakyat karena tidak memiliki sumber kejelasan yang akurat atau otentik. Kisah-kisah ini seringkali tidak dianggap sejalan dengan sumber-sumber utama dalam Islam dan sulit ditentukan akhir dan hukumnya secara pasti. Meskipun demikian, ada beberapa pesan moral yang dapat diambil dari narasi yang berkembang di masyarakat, yaitu waspada terhadap cerita tanpa sumber jelas, selalu mencari kebenaran dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat diverifikasi, mempentingkan membedakan fakta dan fiksi, memilah mana yang merupakan fakta dan mana yang sekadar mitos, menghindari perbuatan merugikan, menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti perzinaan dan sihir, yang merupakan pesan jelas dalam ajaran Islam. Kita diajak untuk berhati-hati dalam menerima informasi, membedakan antara fakta dan fiksi, dan mengambil hikmah dari setiap kisah.